Kembali di Gimmick Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Spartacus Season 1 episode 5 yang berjudul Shadow Games. Oke, langsung saja kita simak yuk. Kita awali di Ludus Batiatus. Di sana Onemus sedang memimpin latihan para gladiator. Tampak Spartacus dan Crixus masih giat berlatih. Sementara itu, Batiatus sedang memohon hujan kepada para dewa. Lucretia datang dengan membawa surat yang berisi kabar baik, yaitu Hakim Calavius akan datang ke rumahnya untuk memilih gladiatornya dalam pertandingan yang akan diadakan untuk menenangkan para dewa dan memanggil hujan. Batiatus sangat senang akan hal itu. Sementara itu, di kota, Asur bersama Barca menginterogasi seorang pria untuk mendapatkan informasi tentang tanda yang dimiliki budak yang menyerang Batiatus. Hakim Calavius dan Solonius tiba di Ludus Batiatus. Mereka berbicara tentang ayah Batiatus dan kekeringan yang sedang berlangsung sebelum mengungkapkan kepada Batiatus tentang acara gladiator yang akan datang. Batiatus senang dan dia kemudian menunjukkan kepada mereka seorang gladiator yang dia yakini memenuhi syarat untuk acara tersebut, yaitu Crixus. Solonius juga senang dan mengatakan bahwa sekarang akan menjadi kontes di antara para legenda. Dia mengungkapkan bahwa Solonius telah mendaftarkan legenda arena tak terkalahkan, yaitu Theocles, di acara mendatang. Calavius menyarankan bahwa Spartacus harus bertarung bersama Crixus melawan Theocles untuk menyamakan kedudukan. Batiatus pun menerima saran tersebut. Sementara itu di Ludus, Spartacus mengatakan kepada Pharo bahwa dia lebih suka tidak bersama Crixus dalam pertandingan mendatang. Spartacus bertanya kepada Pharo berapa hadiah yang akan dia terima jika mereka bisa mengalahkan Theocles. Sore harinya, Onemus mencoba meyakinkan Batiatus untuk membiarkan dirinya menghadapi Theocles karena dialah satu-satunya orang yang melawannya dan hidup. Batiatus menolak saran tersebut dan bersikeras untuk mempersiapkan Spartacus dan Crixus untuk menghadapi Theocles. Asur dan Barca kembali dan melapor kepada Batiatus bahwa identitas tanda tato pada orang yang hampir membunuhnya adalah milik seorang pedagang budak bernama Remus. Sementara itu, Naevia menemui Crixus dan membawakan arak pemberian dari Lucretia untuk Crixus. Saat Crixus kembali ke dalam selnya, dia terkejut melihat Spartacus menunggunya. Spartacus mengatakan bahwa jika mereka tidak bekerja sama untuk membunuh Theocles, maka mereka berdua akan mati. Keesokan harinya, Asur dan Barca sedang mengobrol. Asur yakin Spartacus dan Crixus akan kalah melawan Theocles, sedangkan Barca yakin sebaliknya. Keduanya bertaruh pada pertarungan mereka berdua. Ilitia tiba di Ludus. Dia mengungkapkan kegembiraannya kepada Lucretia karena akan melihat Spartacus dibunuh oleh Theocles dalam arena. Sementara itu, Onemus melatih Spartacus dan Crixus untuk persiapan pertandingan mereka. Saat mereka berlatih, Ilitia menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada Crixus. Ilitia juga menyinggung Lucretia yang belum juga memiliki anak, dan dia ingin mengajak Lucretia untuk menemui seorang biarawati bernama Juno supaya diberkati dan segera memiliki seorang anak. Ilitia berjanji akan mengatur janji bertemu biarawati tersebut untuknya asalkan dirinya bisa menemui Crixus dan Spartacus secara lebih dekat. Akhirnya, Crixus dan Spartacus dipanggil untuk menemui Ilitia dan Lucretia. Tiba-tiba, Batiatus datang dan membawa Spartacus ke ruangannya. Malam harinya, Asur memberitahu Batiatus bahwa Barca telah kembali dan membawa Remus bersamanya. Batiatus menginterogasi dan menyiksa Remus sampai hampir mati, hingga akhirnya Remus mengungkapkan kepada Batiatus bahwa Ovidiuslah yang menyuruhnya.
Keesokan paginya, Onemus terus melatih Spartacus dan Crixus karena pertandingan tinggal 1 hari lagi. Onemus menekankan pentingnya kerjasama tim yang akan mereka butuhkan. Dia kemudian melepas bajunya dan menunjukkan bekas luka yang dibuat oleh Theocles padanya dalam pertempuran masa lalu mereka. Sore harinya, biarawati tiba di villa. Selama ritual, dia bertanya kepada Lucretia apakah dia pernah bercinta dengan pria lain, dan Lucretia dengan malu-malu mengatakannya ya. Biarawati tersebut kemudian memberikan ramuan kepada Lucretia untuk diminumnya. Sementara itu, Batiatus diam-diam menyerbu rumah Ovidius di tengah malam dan membunuh istri Ovidius. Batiatus kemudian menginterogasi Ovidius. Ovidius mengatakan bahwa Solonius akan membayarkan utang Batiatus jika dia mau membunuh Batiatus. Batiatus kemudian menyuruh Barca untuk membunuh Ovidius dan putranya serta membakar rumahnya hingga rata dengan tanah. Kembali ke villa, Lucretia memanggil Crixus ke kamarnya dan mengajaknya untuk tidur dengannya. Tetapi dia menolaknya karena dia membutuhkan kekuatan untuk berperang besok hari. Begitu dia pergi, Naevia mengungkapkan ketakutannya padanya di pertandingannya besok. Dia kemudian menghibur Crixus dan mereka pun kemudian tidur bersama. Keesokan harinya, Spartacus dan Crixus masuk ke arena untuk memulai pertandingan melawan Theocles. Saat pertandingan dimulai, keduanya menyerang Theocles dengan cara kooperatif dengan cepat membuatnya kewalahan. Mereka memukulnya dan menyerangnya secara bersama. Namun Theocles tampak masih bisa bangkit dan seolah-olah tanpa luka. Pertarungan berlanjut, namun kini Crixus tidak bekerja sama dengan Spartacus. Hal ini membuat pertandingan perlahan beralih ke dukungan Theocles dan mereka berdua terus menerima serangan dari Theocles. Pada klimaks pertempuran, Crixus menderita serangan mematikan dari Theocles dan membuatnya terluka parah dan terjatuh ke tanah. Saat Spartacus menghadapi Theocles sendirian, Crixus meraih helm terdekatnya dan memantulkan sinar matahari dari helm mengarahkan ke mata Theocles, sehingga mengganggu penglihatannya. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Spartacus menyerang kaki Theocles, melumpuhkannya dan berulang kali mengayunkan pedangnya ke leher Theocles, hingga akhirnya memenggal kepalanya. Saat pertandingan berakhir, hujan akhirnya turun menghujani kota, mengakhiri kekeringan yang parah. Penonton menyoraki nama Spartacus dan bersukaria atas kemenangannya. Kemenangan ini akhirnya memberi gelar Spartacus sebagai sang pembawa hujan. Demikian alur cerita Spartacus Season 1 episode 5 yang berjudul Shadow Games. Nantikan alur cerita selanjutnya hanya di Gimmick Channel. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.